Kesaktian Ida Dayak dibongkar pesulap merah, biasa saja bukan ajaib. Perempuan asal Kalimantan Timur ini tenar karena dikenal bisa menyembuhkan berbagai keluhan penyakit tanpa pengobatan medis. Banyak orang tertarik mencoba pengobatan ala Ida Dayak. Fenomena ketenaran Ida Dayak pun jadi sorotan konten kreator pesulap merah, Marcel Radival. Biasa membongkar trik para dukun, pria bernama asli Marcel Radival itu pun turut menguliti trik Ida Dayak. Diungkap Marcel, Ida Dayak sebenarnya adalah ahli pijat tulang yang mirip dengan metode Haji Naim sang ahli patah tulang. Tentang Ida Dayak, pengobatannya ya ahli pijat tulang pada umumnya. Semua ahli perbaikan tulang juga memang begitu keahliannya. Contoh ahli patah tulang lainnya adalah sama dengan Haji Naim, pungkas Marcel Radival dalam unggahannya di Instagram. Terkait minyak sakti yang dibawa Ida Dayak, Marcel mengurai detail penjelasan. Bahwa minyak yang konon dapat mengeluarkan darah kotor tersebut adalah bukan minyak ajaib. Diungkap Marcel, minyak merah tersebut adalah minyak urut biasa. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan, ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiamin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin? Ya, kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Ya, terus patah, dak. Nah, kalau ini patahnya gini doang, ini tinggal dilurusin gini lagi, dibiarin aja nanti nyambung sendiri guys. Tapi kalau yang patah tulangnya kayak gini, misalkan begini, ya, yang dilakukan ahli patah tulang adalah memijat tulang ini agar tulangnya balik ke posisi awal, begini, lalu dikasih kain biasanya nih. Karena ini hitungan bulan, ini tulangnya akan terbuat sendiri atau nyambung sendiri. Jadi bukan karena efek minyaknya, tapi memang sistem tubuh kita, tulang kita bisa mereparasi dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa menyambung dengan sendirinya. Oke, bukan karena minyak tertentu, bukan karena minyak sakti tertentu di sebuah wilayah, bukan. Ketika patah tulang, kalau posisi kita begini persis, patah gitu terus balik lagi, ini bisa nyambung sendiri. Tapi kalau patah terus ganti posisi, ini perlu ahli patah tulang, seperti Ida Dayak, seperti Haji Naim, seperti keluarganya Haji Naim, ya, yang sekarang masih membuka praktek. Ini kalau begini ya, perlu diobatin, perlu digeser dulu tulangnya ke arah yang benar gitu. Biar ini kayak gini lagi terus tersambung. Oke, udah cukup paham ya? Jadi apa yang dilakukan Ida Dayak, apa yang dilakukan Haji Naim, nggak ada sakti-saktinya sama sekali. Itu ada pembelajarannya, itu masuk secara medis, masih masuk akal, logika, nggak ada perdukunannya. Yang dilakukan Ida Dayak, perdukunan adalah yang tadi doang nih, yang minyak darah ini nih. Ini semoga nggak dilakuin lagi ya Ibu Ida Dayak ya. Kalau ada keluarga Ibu Ida Dayak nonton ini, mau ketemu saya, boleh. Marcel. Info Marcel. Dari tim Ngopus 471 yang ada di kawasan Kabupaten Lumajang, Sandi. Kokonah Panglima Kumbang. Mana mungkin kamu percaya sama Ibu Ida, karena kamu itu tukang sulap, menghibur. Kalau Ibu Ida itu, meskipun dikerumunin sama masyarakat, itu bukan sulap, bukti nyata. Paham Marcel? Salam. Sitong dara alinteng alir gak bongkar rahasianya Ibu Ida. Jangan bilang tukang sulap jago Marcel. Paham Marcel? Ibu Ida itu bukan tukang sulap, penolong alinteng alir. Mantap Bu Ida, meledak. Raja Salman menerima kedatangan tamu penting di negaranya, yakni Presiden Jokowi dan Ibu Ida Dayak. Bahkan ia menghadiahkan sesuatu ke Ibu Ida setelah berhasil menyembuhkan Pangeran Arab. Saat bertemu dengan Ibu Ida, Raja Salman mengucapkan terima kasih karena telah memberikan terapi kepada Pangeran Arab, hingga saat ini sudah membaik. Di sisi lain, Presiden Jokowi dan Raja Salman juga membahas peluang untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara di semua bidang. Mereka meninjau sejumlah masalah yang menjadi perhatian bersama. Ibu Ida menyatakan kegembiraannya atas kunjungan ke Arab Saudi dan bisa bertemu dengan Raja Salman. Sebagai bentuk kegembiraan, rupanya Raja Salman memberikan hadiah berupa kalung yang sangat indah kepada Ibu Ida. Pasti semua perempuan suka melihat keindahan kalung yang diberikan kepada Ibu Ida. Seperti dilansir Saudi Gazette, Rabu, tanggal 4 April tahun 2023, Ibu Ida diberi sebuah kalung Raja Abdul Aziz sebagai bentuk terima kasih kepadanya yang telah memberikan pengobatan kepada pangeran. Kalung ini biasanya diberikan sebagai penghargaan kepada para kepala negara seperti para raja dan presiden. Selain Ibu Ida, beberapa tokoh penting juga pernah menerima kalung Raja Abdul Aziz.
Sebelumnya Ibu Ida dibawa Presiden ke Arab Saudi atas panggilan Raja Arab untuk menyembuhkan penyakit Pangeran Arab. Sudah 17 tahun berlalu, Pangeran Arab Saudi masih belum juga terbangun dari komanya. Al-Walid bin Talal kini dijuluki sebagai Pangeran Tidur atau Sleeping Prince. Karena masih tak sadarkan diri, hingga keajaiban terjadi ketika Ibu Ida Dayak memberikan terapi pengobatannya. Raja Salman dan keluarga Pangeran menaruh harapan yang tinggi pada pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Pihak keluarga hampir menyerah. Setelah 3 dokter spesialis luar negeri sudah tidak sanggup menangani kasus penyakit yang diderita Pangeran dan sudah bertahun-tahun. Dokter tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan bagi kesembuhan Pangeran. Hingga setitik harapan pun muncul ketika Raja Salman melihat metode pengobatan Ibu Ida Dayak. Raja Salman yang mengetahui hal ini menghubungi Presiden Jokowi, menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan Ibu Ida Dayak memberikan terapi kepada Pangeran. Sempat tak sadarkan diri ketika menjalani ritual pengobatan terhadap Pangeran Arab yang koma selama 17 tahun, perjuangan Ibu Ida Dayak akhirnya berbuah manis. Pemuda yang mendapat julukan Pangeran Tidur dari Arab akhirnya tersadar dari koma. Lebih dari 17 tahun yang lalu terjadi sebuah kecelakaan mobil yang membuat pilu masyarakat di Arab Saudi. Akibat kejadian tersebut, seorang pemuda dan salah satu Pangeran Arab bernama Al-Walid bin Talal harus terbaring koma hingga hari ini. Sebagai informasi, tragedi kecelakaan itu terjadi pada tahun 2005 silam, menghabiskan belasan tahun masa mudanya dengan terbaring di rumah sakit. Bahkan sang ayah, yakni Walid bin Talal menolak untuk mencabut alat penopang hidup dari anaknya dan masih memegang teguh kepercayaannya jika suatu hari nanti putranya akan sadar. Saat Ibu Ida Dayak datang ke rumah sakit tempat Al-Walid dirawat, betapa terkejutnya Ibu Ida melihat Pangeran hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ibu Ida Dayak menangis terisak menahan pilu ketika mengobati Pangeran yang harus hidup dengan memakai alat bantu berbagai selang infus. Hingga ventilator tak pernah lepas dari tubuhnya, dengan berbagai usaha yang Ibu Ida lakukan, hingga tak sadarkan diri selama 3 jam. Ibu Ida Dayak akhirnya menemukan setitik harapan ketika Pangeran Arab menunjukkan reaksi terhadap pijatan yang diberikan. Ibu Ida Dayak pada pergelangan kakinya walaupun masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Pangeran menunjukkan pergerakan pada kaki hingga bola matanya perlahan-lahan. Namun yang pasti, Ibu Ida Dayak telah berhasil memberikan pengobatan kepada Pangeran. Tangis haru pun memenuhi seisi ruangan tempat Pangeran Arab dirawat selama ini. Raja Salman mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak dengan rendah hati menyampaikan bahwa ia akan terus memantau dan memberikan terapi kepada Pangeran Arab hingga kondisinya membaik.